Selamat sore. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan studi kasus di keamanan data dan informasi finansial OTS mata kuliah Cyber Security. Pendahuluannya, jadi landscape ancaman pada tahun 2024, statistik serangan siber utama yang menyerang instansi keuangan sebagian besar adalah 38% di phishing dan social engineer, 25% ransomware, dan 20% email bisnis komputer. Lalu statistik Lalu 12% di DOS attack dan 5% insider trade. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus fiktif, fiksi, yaitu krisis bank digital X. Jadi kasusnya diawali dari serangan ransomware yang melumpuhkan operasional bank selama 24 jam melalui celah email phishing staf operasional. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Karyawan membuka lampiran email yang berbahaya yang tidak sengaja mendownload. Dan aksinya bagaimana? Aksinya adalah enkripsi database nasabah secara massal. Dan eh, dari email phishing itu, mereka meminta tebusan sebesar 50 Bitcoin untuk kunci deskripsi atas database yang dibobol tersebut. Lalu, mengapa pencegahan bisa gagal? Yang pertama adalah faktor manusia. Kurangnya literasi digital staff dalam mengenali indikator phishing yang canggih atau spear phishing. Yang kedua, arsitektur jaringan. Ketiadaan segmentasi jaringan yang ketat memungkinkan pergerakan lateral atau lateral movement ke core system. Dan yang terakhir yaitu endpoint security. Sistem deteksi antivirus konvensional gagal mendeteksi malware jenis zero day yang belum terdaftar. Lalu bagaimana sih strategi pencegahan APIS? Yaitu bisa diterapkan dari tiga pilar utama pertahanan. Menggunakan pendekatan holistik, yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi AES256 dan MFA biometrik di semua titik akses. Yang kedua yaitu proses dengan Zero Trust Architecture dan patch management otomatis setiap minggu. Nah, yang ketiga yaitu melatih manusia dengan pelatihan security awareness dan simulasi phishing rutin bagi staff. Yang keempat yaitu membatasi akses dengan cara prinsip list of privilege, akses terbatas sesuai fungsi jabatan. Lalu protokol respon insiden atau IRP. Yang pertama ada identifikasi. Deteksi anomali melalui sistem SIEM dan SOC dari jam menit pertama sampai 1 jam. Yang kedua yaitu isolasi, memutus koneksi jaringan yang terdampak 1 jam pertama sampai 2 jam pertama. Nah, yang ketiga yaitu eradikasi, pembersihan malware dan penutupan celah keamanan. 2 jam setelah terjadi serangan sampai 12 jam. Dan yang terakhir yaitu pemulihan, restorasi data backup offline yang terenkripsi. Lalu apa sih analisis dampak krisisnya yang terjadi atas serangan siber itu? Nah, dampak finansial kebocoran data itu rata-rata bisa mencapai 6,08 miliar dolar. Biaya sektor keuangan 25% lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yaitu 4,88 miliar dolar. Hal ini karena mencakup biaya forensik, kompensasi nasabah, dan denda regulator atau untuk UU PDP. Analisis resiko jika tidak ditangani bisa kita lihat di tabel ini yaitu dimensi dampak. Dampak dimensinya di finansial yaitu konsekuensi langsungnya pencurian dana dan biaya pemulihan. Efek jangka panjangnya apa? Yaitu penurunan nilai saham dan aset. Yang kedua yaitu dimensi reputasi yang berkonsekuensi langsung terhadap penarikan dana massal atau bank run. Dan efek jangka panjangnya yaitu hilangnya loyalitas dan brand equity. Yang ketiga yaitu dimensi legal dan reguler, em, memberikan dampak konsekuensi langsung, denda atas UU, PDP, dan POJK. Dan efek jangka panjang bisa terjadi pencabutan izin operasional bank. Dan yang terakhir yaitu operasional, konsekuensi langsungnya adalah layanan perbankan mati total dan efek jangka panjangnya kehilangan data riwayat transaksi.
Terima kasih, sekian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore.